Yang saya hormati dan saya banggakan siswa peserta KKSI se-Nusantara. Baik, kita untuk menghemat waktu yang sangat sedikit, 45 menit. Baik, kita mulai materi mengenal rumput laut dan teknik penanaman yang akan disampaikan oleh narasumber. Waktu dan tempat Itu nomor kaca ada di... Ya, waktu kita persilakan. Pak Baik. Robert. Selamat pagi Bapak dan Ibu Kepala SMK se-Indonesia. Selamat pagi. Pagi Pak. Dan salam sehat buat Bapak Ibu guru pendamping. Selamat pagi kepada anak-anak orang muda pecinta rumput laut se-Indonesia. Baik, sebelum kami menyampaikan materi kami perlu menyampaikan gambaran terkait dengan SMK Negeri 1 Memboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMK Negeri 1 Memboro memiliki 3 paket keahlian, yaitu agribisnis rumput laut, agribisnis perikanan, khususnya perikanan air tawar, kemudian ada nautika kapal penangkap ikan. Dan kami akreditasi B. Nah, sesuai visinya, menghasilkan generasi muda yang cerdas, terampil, serta berdaya saing, berdasarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini beberapa gambar sekolah kami, berdiri teguh di atas karang yang kuat, dengan beberapa ruang praktek siswanya. Kemudian rumput laut, baru tahun ini kami membangun ruang praktek siswa. Oke, baik, kita masuk pada materi. Rumput laut merupakan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sumber daya rumput laut. Rumput laut, apa itu rumput laut? Rumput laut atau seaweed atau alga, yaitu tanaman makro alga yang hidup di laut, yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan pada umumnya hidup di dasar perairan. Kemudian rumput laut disebut tanaman ya karena memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga dapat berfotosintesis. Nah, rumput laut merupakan tumbuhan ganggang multiseluler atau bersel banyak yang hidup di laut dan tergolong dalam divisi Talophyta. Nah, disebut Talophyta karena tumbuhan tidak memperlihatkan perbedaan antara akar, batang, dan daun. Nah, kebutuhan pasar 10.000 ton per tahun, baru terpenuhi 30.000 ton per tahun. Dalam negeri 22.000 ton per tahun, ekspor 18.000 ton per tahun. Maaf. Ribu ton per tahun, baru 10.000
pasar sangat besar. Kemudian potensi lahan di Indonesia sangat luas. Sebagai komoditas alternatif pengganti udang yang produktivitasnya menurun. Kemudian ini data konsumsi dan ekspor rumput laut berdasarkan data beberapa tahun yang lalu. Kami ambil dari proyeksi data Dirjen Perikanan Budidaya Republik Indonesia. Ya, kita skip. Tujuan pembelajaran umum setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu mengenal dan memahami biologi rumput laut serta teknik penanaman dengan benar. Kartu keluar gitu ada nomor KTP. Iya dia sudah tahu. Keuntungan budidaya rumput laut mudah dibudidayakan, prospek pasar yang baik, menyerap tenaga kerja tanpa bahan bakar minyak. Kemudian biaya operasionalnya murah. Jadi untuk mengembangkan budidaya rumput laut itu sangat mudah. Kemudian telah diekspor lebih dari 30 negara. Kemudian terdapat kurang lebih 555 jenis rumput laut. Ini berdasarkan ekspedisi laut Siboga pada 1899 sampai 1900 oleh Van Bos. Nah, jenis yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah Gracilaria, Giledium, Eusima, Hypnea, Sargassum, dan Turbinaria. Nah, kemudian jenisnya ada 3, ada Rhodophyceae, itu alga merah, kemudian ada Phaeophyceae, alga coklat, kemudian Chlorophyceae, alga hijau. Nah, alga merah ada Eusima catoni, ada Eusima spinosum, ada Eusima sera, ada Eusima edul, ada Eusima denticulatum atau Eusima spinosum. Kemudian ada Gracilaria, ada Gracilaria merah. Kemudian alga coklat, Phaeophyceae, ada Sargassum binderi, ada Sargassum duplicatum, ada Hormophyceae triquetra, ada Turbinaria murayana, ada Turbinaria ornata. Alga hijau ini yang paling terkenal ada Caulerpa. Ya. Jenis dan manfaat rumput laut. Jenis rumput laut ada Eusima sp, Gracilaria sp, Giledium sp, Hypnea sp. Keempat jenis tersebut yang paling banyak diekspor adalah jenis Eusima sp dan Gracilaria sp. Kemudian kandungan rumput laut, zat yang terkandung dalam rumput laut apabila diekstraksi. Yang pertama ada agar-agar. Ya, agar-agar ini merupakan senyawa kompleks polisakarida yang dapat membentuk jelly. Kemudian ada algin, ya ini penghasil alginat seperti Sargassum sp, Turbinaria. Kemudian ada carrageenan. Nah, ini kita Gracilaria menghasilkan agrofit, Eusima carraginofit, Sargassum alginofit. Nah, ada pun pemanfaatan zat-zat tersebut ke dalam industri. Yang pertama, industri kosmetik atau kecantikan, dapat dibuat sabun, krim, lotion, sampo, pembersih muka, dan lain-lain. Kemudian industri farmasi atau obat-obatan untuk pembuat kapsul, salep, peluntur, plester, dan lain-lain. Kemudian industri makanan untuk membuat saus, mentega, bahan kue, sayur-sayuran, dan lain-lain. Kemudian bahan tambahan industri tekstil, itu kertas, keramik, insektisida, dan lain-lain. Nah, kita lihat biologi rumput laut. Dari segi morfologi,
antara akar, batang, dan daun dari rumput laut seakan tidak ada perbedaan. Dan tanaman ini mempunyai morfologi yang mirip, tapi sebenarnya berbeda. Kemudian bentuk-bentuk tersebut, saya ulangi, tapi sebenarnya berbeda bentuk-bentuk tersebut yang dinamakan dengan talus. Bentuk talus rumput laut bermacam-macam. Ada yang bulat seperti tabung, ada yang pipih, ada yang gepeng, ada yang bulat seperti kantong dan rambut. Kemudian struktur anatomi talus untuk jenis rumput laut berbeda-beda. Misalnya pada famili Eusima spinosum dan Eusima cottoni. Potongan talus yang melintang mempunyai susunan sel yang berbeda. Kemudian pigmen yang terdapat dalam talus rumput laut dapat digunakan untuk membedakan berbagai kelas antara lain. Kelas Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, dan Cyanophyceae. Kemudian pigmen yang menentukan warna ini antara lain adalah klorofil, karotin, psikosietrin, dan psikosianin. Nah, psikosietrin dan psikosianin hanya terdapat pada Rhodophyceae dan Cyanophyceae. Sedangkan klorofil dan karotin dijumpai pada keempat kelas alga. Hanya kadarnya yang berbeda. Nah, kemudian reproduksi dari rumput laut ini ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Perkembangan secara kawin atau seksual, gametofit jantan melalui sari spertangia menghasilkan sel jantan yang disebut spermatia. Kemudian spermatia akan dibuai sel betina pada cabang karpogenia dari gametofit betina. Hasil pembuahannya disebut karpospora. Kemudian setelah mengalami proses germinasi ini adalah proses percabangan, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang tidak berkelamin yang disebut sporofit. Ya, kemudian perkembangbiakan dengan tidak kawin. Reproduksi aseksual berupa pembentukan suatu individu baru melalui perkembangan spora, pembelahan sel, dan fragmentasi. Kemudian pembiakan dengan spora berupa pembentukan gametofit dari tetraspora yang dihasilkan dari tetrasporofit. Tipe pembiakan ini umumnya terdapat pada alga merah. Gracilaria dan Eusema, potongan talusnya mempunyai kemampuan berkembang meneruskan pertumbuhan. Nah, reproduksi fragmentasi dengan potongan talus. Dalam usaha budidaya rumput laut, misalnya jenis Eusema dan Gracilaria, umumnya dilakukan dengan penyetekan atau pemotongan tali sebagai bibit untuk dikembangkan secara produktif. Lingkungan hidup. Nah, pertumbuhan rumput laut sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik fisika, kimia, dan biologi perairan. Nah, rumput laut hidup di karang yang dangkal dan jernih, harus cukup mendapat sinar matahari. Kemudian faktor yang harus diperhatikan, salinitas 28 sampai 35 promil. Suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. pH 6,5 sampai 8. Oksigen terlarut 3 sampai 8 ppm. Nah, ini pengembangan potensi kawasan budidaya rumput laut Indonesia. Nah, daur hidup rumput laut seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada gambar, seperti ini. Tidak ada gambar, ya? Mohon maaf, tidak ada gambar itu. Gambarnya tidak nampak.
layarnya. Oh, layarnya. Iya. Kasih. Maaf. Oke. Pak Obed? Halo, halo. Iya, Pak Obed. Ah, Materinya bisa dibuka dulu di laptopnya Pak Obed, PPT-nya, sudah. kemudian Sudah. screen. Materinya dibuka dulu, PPT-nya di laptop Pak Obed, kemudian Bapak bisa buka Zoom Bapak kembali, bisa baru share screen. Maaf. Memang kami menggunakan HP karena di laptop tadi agak kesulitan kami masuk. Oh iya, baik Pak. Mungkin bisa karena materi saya kirim ke Pak Farid kemarin, bisa dibantu share-nya dari sana. Oh baik Bapak, siap. Oke. Biar kami tunggu sedikit beberapa 1 menit. Itu di Pak Obed jaringan kurang bagus itu. Sistem GSM, geser sedikit mati. Itu sudah. Coba Pak Obed cari posisi yang tepat bagus. Ini sudah di atas bukit juga nih. Baik sudah, makanya mungkin mesti naik di atas pohon kelapa. Ya baik Pak Obed. Baik. Kami lanjut saja sambil menunggu. Nanti materinya kami share di grup. Apa boleh Bapak Ibu pendamping? Boleh Bapak, silahkan Bapak Obed. Oke, baik. Karena materi saya pengenalan rumput laut sudah ini saya serahkan kepada teman saya, Pak Yupiter Umbukade Butaguburi untuk melanjutkan metode budidaya dan penanaman rumput laut. Kepada Pak Yopi kami persilakan. Halo Ibu. Halo. Oh iya. Yeah. Tunggu. Mulai sudah. Sudah, Bu. Kami menunggu PPT-nya itu mulai. Baik, terima kasih. Selamat siang.
Saya akan melanjut dari metode budidaya dan teknik penanaman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Akan paparkan beberapa metode budidaya rumput laut. Yang pertama, metode dasar, metode lepas dasar, metode rakit apung, metode rawe atau long line, metode jalur kombinasi, dan metode keranjang atau kantong jaring. Berikut metode dasar atau metode sebar. Metode ini biasanya digunakan pada perairan yang sebagian besar atau dasarnya terdiri dari batu karang. Lanjut, metode yang budidaya dasar laut. Metode ini cocoknya untuk perairan yang berarus kencang dan bersubstrat batu karang. Yang kedua, metode lepas dasar. Metode lepas dasar, metode ini dilakukan di atas dasar perairan yang berpasir atau pasir berlumpur. Berikut metode lepas dasar pada umumnya berukuran 10 meter kali 10 meter. Dan bahan-bahan atau yang digunakan berupa patok kayu panjang 1 meter, diameternya 5 cm sebanyak 55 buah. Dan tali rentang bahan PE-nya berdiameter 3,5 sampai dengan 4 meter milimeter sebanyak 2 kg. Tali ris bahan PE yang berdiameter 4 mm sebanyak 2 kg. Bibit rumput laut sebanyak 200 kg. Yang ukuran bibit biasanya 50 sampai dengan 100 gram per titik. Dan tali rafia 1 kg. Yang berikut cara tanam rumput laut. Yang pertama, tanam patok dengan ketinggian 45 sampai 50 cm dari dasar perairan. Yang kedua, ikat tali utama di antara dua patok dengan ketinggian 35 sampai 45 cm di atas perairan. Yang ketiga, timbang bibit tiap rumpun 50 sampai dengan 100 gram. Yang berikut, ikat bibit dengan tali rafia, kemudian ikatkan pada tali ris dengan jarak 25 cm antara tali ris dengan tali dengan tali ris dan jarak antara bibit dengan 25 cm. Nah, ini ada kerangka serana budidaya Eusema SP dengan metode lepas dasar. Nah, ini kerangka ini bisa kita gunakan dengan dua cara. Nah, cara pertama ini menggunakan tiang pancang sebanyak 6 buah. Lalu yang kedua menggunakan pancang setiap jalur. Yang berikut tali tunggal lepas dasar, dan metode ini untuk dasar perairan berpasir dan berlumpur atau lumpur yang berpasir. Berikut jaring lepas dasar. Metode ini untuk perairan berpasir, berlumpur dan lumpur berpasir dengan bibit yang ditanam lebih banyak. Yang berikut metode lepas dasar bentuk tabung. Dan metode ini untuk perairan yang berarus kencang dan dasar perairan berpasir atau lumpur berpasir. Yang ketiga, metode rakit apung. Metode rakit apung adalah cara budidaya rumput laut dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu atau kayu. Dan metode ini cocok pada perairan berkarang dengan pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Metode ini
rakit apung atau cocok dilakukan pada kedalaman lebih dari 2 meter dengan serana dan peralatan ukuran 5 meter kali 2,5 meter. Bambu sebanyak 15 batang, tali rakit PE berdiameter 10 mm sebanyak 4 kg. Tali rentang PE bahannya diameter 3,5 mm sebanyak 4 mm sebanyak 33 kg. Jangkar 4 buah, tali D15 60 gulung atau tali rapia 1 kg. Nah, tempat penjemuran 1 sampai 2 meter kali 10 meter. Dan peralatan budidaya keranjang, pisau, gergaji, dan parang. Perahu jukung sebanyak 1 unit, bibit rumput laut sebanyak 600 kg. Nah, ini adalah kerangka budidaya FCM-SP dengan metode rakit apung. Seperti gambar di bawah ini, di samping ini yang ada gambar tidak? Nah, ya. Gambar kerangka budidaya FCM yang cocok untuk dibudidayakan seperti kami di sini. Dan metode tali tunggal apung dengan metode ini yang merupakan perkembangan dari metode tali tunggal lepas dasar. Berikut metode jaring apung. Hampir sama dengan metode tali tunggal apung, tali tunggal diganti dengan jaring nilon. Gambar bentuk metode dan tata letak rangkaian rakit apung. Seperti gambar di samping ini, dari daratan, terus rangkaian rakit apungnya di atas, dan di sini ada bentuk-bentuk metode budidayanya. Berikut yang metode rawai. Metode rawai yang adalah metode budidaya dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan seperti gambar di bawah ini. Ada pelampung utamanya, pelampung botol plastik, yang ukuran jarak ada 20 cm antara tali risnya, tali pengikat. Berikut bahan dan alat utama. Yang pertama, tali titik atau tali ris ukuran 8 mm, tali jangkar diameter 10 mm, tali jangkar sudut diameter 12 mm, tali jangkar tancap dari kayu diameternya 50 mm. Atau kombinasi metode ini yang merupakan kombinasi antara metode rakit dan metode long line atau kerangka metode ini yang terbuat dari bambu yang disusun sejajar seperti gambar yang ini yang tertera. Yang berikut yang lanjutan yang metode jalur gambar di bawah ini 1 unit untuk rakit metode kombinasi seperti gambar di bawah ini. Terus yang berikut 1 unit rakit rumput laut dengan metode jalur atau kombinasi. Nah, di sini ada 1 unit terdiri dari 5 sampai 8 petak. Tiap petak berukuran 7 meter kali 5 meter. Jarak antara bibit 25 sampai dengan 30 cm. Jarak antara tali jalur 30 sampai dengan 35 cm. Berat bibit 50 sampai dengan 100 gram dan penanaman. Berikut penempatan rakit.
Nah, di sini penempatan rakit yang jelas kita harus ketahui dengan searah dengan arah arus, jarak antara unit minimal 5 meter, tidak mengganggu lalu lintas umum, dan pada kedua ujung rakit harus diberi pelampung. Seperti gambar ini di samping atas. Terus yang berikut metode keranjang. Metode keranjang adalah metode budidaya rumput laut dengan menggunakan kantong jaring sebagai alat produksi. Kantong jaring tersebut diikatkan pada tali atau long line atau pada rakit. Dan metode ini digunakan untuk mengatasi serangan ikan dan penyu. Bahan dan peralatannya. Kantong jaring ukuran 1 sampai dengan 1,5 inci terbuat dari tali PE ukuran di 18 sampai 21. Ukuran diameter 30 sampai 50 cm dan tinggi 50 sampai dengan 75 cm dan ditunjang oleh rangka kawat atau kantong digantungkan pada tali atau rakit dengan jarak 50 sampai dengan 100 cm antara kantong. Ada tambang utama, tambang ris, tambang jangkar, pelampung utama, pelampung antara, bibit 500 gram per kantong. Berikut di sini metode long line dan metode kombinasi. Yang pertama material tali plastik diameter 10 mm sebagai tali utama dan jangkar. Yang kedua tali PE diameter 8 mm sebagai tali rentang. Berikut tali plastik diameter 4 mm sebagai tali ris setempat untuk mengikatkan bibit. Yang berikut tali rafia sebagai pengikat bibit. Terus bibit rumput laut jenis Eusema sp. Berikut botol plastik bekas atau gabus sebagai pelampung. Terus bambu atau kayu sebagai rangka. Berikut patok bambu atau kayu atau batu karang jangkar beton atau sebagai jangkar. Pisau dan perahu. Nah, prosedur. Ukuran unit yang dipakai biasanya 5 kali 10 meter kubik. Siapkan materi budidaya yang tersebut pada butir 1. Berikut potong tali ris sepanjang 10,5 meter sebanyak 10 buah. Berikut potong tali utama sepanjang 10,5 sebanyak 2 buah. Berikut potong tali jangkar yang panjangnya disesuaikan dengan kedalaman perairan pada waktu pasang tertinggi dengan ukuran 3 kali kedalaman air pada waktu pasang sebanyak 4 buah. Berikut rentangkan kedua tali utama pada lokasi perairan yang telah dipilih dengan posisi saling berhadapan dengan jarak 10 meter dan ikatkan tali jangkar pada kedua ujungnya yang sebelumnya dibebani batu karang atau diikatkan pada patok bambu atau kayu jangkar beton yang ditancapkan sebelumnya, kemudian di sudut-sudutnya dipasang pelampung. Lanjutan yang ketujuh, ikat bibit yang telah diseleksi dengan tali rafia dengan berat masing-masing sekitar 100 gram per ikat. Kemudian bibit tersebut diikatkan pada tali ris. Yang ke-8, jarak tiap ikat bibit yang diikatkan pada tali ris sekitar 25 cm. Kemudian setelah semua tali ris terisi oleh bibit, maka segera diangkut menuju lokasi budidaya dengan perahu. Berikut rentangkan tali ris kemudian ikatkan pada bambu di kedua ujungnya dengan jarak masing-masing tali ris sekitar 50 cm. Berikut yang pengikatan tali ris pada tali utama disesuaikan sehingga jarak tanaman dari permukaan air sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Setelah tali ris diikat semua, maka ikatan pelampung jerigen atau botol plastik bekas pada bambu.
Berikut teknik penanaman rumput laut. Di sini teknik penanaman rumput laut jelasnya ada 2 teknik. Itu teknik budidaya di laut dan teknik budidaya di tambak atau kolam, seperti gambar sini yang disediakan alat-alatnya. Ada tali rafianya, ada hamar, ada paku, ada pisau atau parang, dan bahannya ada rumput laut seperti di gambar yang samping ini. Sekian dan terima kasih dari pemaparan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang, selamat sehat untuk SMK se-Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak Abdurrahman. Halo? Halo? Halo. Halo. Halo? Bisa kita buka sesi tanya jawab. Halo? Halo. Salam. Hai. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Abi. Halo. Silakan Pak Abi. Iya, Bisa halo. mengatur lalu lintas Iya, diskusi saya. pada Iya. hari ini. Halo. 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 Halo, dengar Pak Obed? Ya, saya mendengar. Ya, kita berikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Silakan dari sekolah mana? Silakan bertanya ke Pak pematerinya. Halo. Halo. Halo Pak Obed. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Obed. Saya mewakili anak-anak saya dari SMK Negeri 4 Metro ingin bertanya tentang rumput laut. Ya, silakan. Gini Pak Obed, jadi kebetulan di Lampung ini jenis rumput lautnya ekotoni Pak. Ya, Ya. Eusimokotoni. Tapi kebetulan SMK kami ini jauh dari laut. Untuk mengenai ekotoni, apakah boleh Pak Obed kami tidak melakukan budidaya, tapi melakukan pengolahan seperti itu? Ya. Ya. Baik. Pak Obed. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus bagi kami. Memang Eusimokotoni memang hidupnya di laut. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang ini bisa dilakukan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Ya, seperti yang dilakukan di Siameo Biotrop. Tentu medianya itu air laut. Nah, kalau SMK Metro tidak memiliki budidaya, pengolahannya itu sangat bagus. Artinya tinggal bahannya diambil dari pesisir, lalu diolah di SMK Metro. Nah, saran kami
ya sebaiknya ada jurusan pengolahannya gitu. Sehingga bisa rumput laut ini dari segi pengolahannya dapat dikembangkan begitu. Ya, bagi kami sangat bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Obed. Baik, terima kasih Pak Obed. Ada dari sekolah lain untuk menanyakan? Pak Ya, Obed, Halo, Ya, silakan. selamat pagi Pak David. Abdurrahman SMK Negeri 1 Tual ingin bertanya. Ibu Hartini. Pak Obed, boleh bertanya Pak dari Halo. Serdang, Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Obed. Nah, silakan. Ada yang mau tanyakan yang melanjutkan yang tadi Pak Obed. Ya. Tadi mungkin belum menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi mengenai tema 6 ini kan ada budidaya dan pengolahan. Ya. Mungkin saya menyambung pertanyaan yang tadi. Apakah budidaya ini dalam lomba ini harus dibuat juga? Tadi kan masalah Ibu tadi kan dia jauh dari laut. Apakah tetap dilakukan budidaya? Atau cuma pengolahan saja yang dilakukan, boleh nggak dalam perlombaan ini? Itu Pak Obed mungkin. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Ya, bagi kami boleh. Boleh Karena ya Pak, berarti ya. dalam peserta KKSI ini tidak mesti yang pendaftar ini kan ada juga yang bukan dari jurusan rumput laut. Ada yang dari tata busana, sehingga mungkin pengolahannya bisa. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ya, Ini silakan. supaya menambah wawasan siswa kita saja. Ya. Ada siswa yang bertanya, kami kan dari Deli Serdang Pak, Sumatera Deli Utara. Serdang. Iya betul, Sumatera Utara Pak. Jadi di daerah Pantai Labu ini dekat sekolah, memang daerah pantai Pak. Ya. Tapi memang belum ada namanya rumput laut. Hal ini menarik sebenarnya Pak, budidaya rumput laut. Tapi kita agak kesulitan untuk mendapatkan bibit atau indukan dari rumput laut tersebut. Apakah jejaring dari rumput laut yang Bapak kenal mungkin kita bisa dapat dari mana ya Pak ya? Untuk rumput laut ini supaya para nelayan yang ada di sini bisa budidaya rumput laut juga Pak Obed. Atau mungkin ada dari peserta dari manapun, siapa tahu bisa bantu informasi tentang rumput laut ini. Gitu Pak Obed. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bapak dari Deli Serdang, ini luar biasa. Saya pikir benih rumput laut bisa dari kami juga bisa kami kirim, cuma waktunya sampai di sana itu sangat jauh. Hanya dari proses pengepakannya yang bagi kami ini masih kewalahan. Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kami pernah berkunjung ke Siamio Biotrop Bogor yang nantinya juga akan menjadi narasumber. Nah, mungkin bibitnya bisa diambil juga dari sana gitu. Itu di mana ya Pak Obed ya? Jalur transportasi sekarang semakin lancar. Ya saya pikir pengadaan bibit juga mungkin bisa. Tapi kalau dari kami dari NTT ke Sumatera Utara ini sangat jauh. Iya, kalau betul, kami penyediaan bibit ada. Gitu. Begitu. Cuman tinggal transportasinya sangat jauh. Gitu. Jauh, betul, Pak. Bisa bisa juga di Siamio Biotrop itu bisa kerjasama dengan kultur jaringan. Bibit dari kultur jaringan itu bisa didapatkan dari Siamio Biotrop. Nanti ada pematerinya. Halo. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Bisa didapatkan bertanya. SMK Muhammadiyah 5 Babat. Permisi, izin bertanya.
SMK Muhammadiyah 5 Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Izin bertanya. Ya, Maaf silakan Bapak, Bu. Silakan. ini mohon maaf Bapak, saya masuknya agak telat ini karena ada kerjaan ke cabang dinas ini tadi. Saya dalam perjalanan juga. Rumput laut, bahasan rumput laut kita hari ini, apa dimasukkan tugas anak-anak dalam lomba aquascape juga? Bapak mohon penerangannya, maaf ya. Saya agak kurang paham. Saya roaming ini karena memang saya masuknya telat. Ya. Terima kasih Ibu. Kalau aquascape memang beda pengampu. Kami khusus SMK Negeri 1 Memboro ini hanya membidangi rumput laut saja, Bu. Oh. Ya, Oh, makasih, Bu. jadi ya Pak ya, ini just info for peserta gitu aja gitu ya Pak ya? Ya, Atau ya, bagaimana ini? Oh Kalau ya, terima kasih aquascape Bapak. itu dari SMK Jember kayaknya. Kalau kami Oke. khusus budidaya dan pengolahan rumput laut begitu, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, makasih Bu. Selamat pagi Bapak Obed. Ya, selamat pagi. Izin bertanya. Karimun Jawa. Saya dari siswa SMKN 1 Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ya. Mengenai budidaya rumput laut, kemarin saya sudah melakukan praktek penanaman budidaya rumput laut. Ya. Itu muncul kayak penyakit seperti muncul bulu kecil-kecil itu, Pak. Itu namanya apa, Pak? Bukan. Kalau ais kan warnanya putih. Iya. Nah, ini muncul bulu-bulu kecil itu loh, Pak. Di talus rumput laut itu. Nah, itu mohon penjelasannya. Itu semakin lama semakin lebat dan menutupi talus itu, dan lama-kelamaan rumput laut tersebut ini akan mati, tidak berkembang. Itu pengalaman saya kemarin waktu praktek di Karimun Jawa. Oh ya, baik, terima Mohon kasih. penjelasannya. Terima kasih. Peserta dari Karimun Jawa. Ya, kami juga waktu praktek, siswa kami waktu praktek memang ada. Nah, itu mungkin dari segi kualitas air, sehingga dibutuhkan peserta atau siswa bisa selalu kontrol pekerjaannya di laut untuk senantiasa membersihkan rumput laut. Jadi sebenarnya bukan penyakit itu, hanya dari segi kualitas air. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau waktunya sudah habis, bisa ditutup segera. Terima kasih. Ya, terima kasih bagi para pecinta rumput laut Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.